Shalom anak-anak, selamat pagi, selamat bertemu lagi. Hari ini kita bersama-sama belajar yaitu pelajaran pendidikan agama Kristen. Dan pada hari ini materi kita berbicara tentang memilih untuk tidak berputus asa, yaitu bab yang keempat. Tidak terasa ya anak-anak, bahwa kita sudah memasuki bab yang keempat. Baiklah, pada hari ini kalian sehat semua. Puji Tuhan kalau semuanya sehat, itu doa kita, dan kita berharap selama-lamanya kita dalam keadaan sehat dan baik. Nah, sebelum pelajaran dimulai, mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Mari lipat tangan, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas kebaikan dan anugerah yang Kau berikan bagi kami, sehingga pada saat ini ya Tuhan, kami boleh kembali berkumpul bersatu hati di dalam ruangan ini untuk bersama-sama kembali belajar yaitu materi pendidikan agama Kristen. Dan pada hari ini kami masuk dalam bab memilih untuk tidak berputus asa. Kami berterima kasih karena Tuhan sudah beri kesehatan bagi kami. Oleh karena itu Bapa, berkatilah kami agar kami boleh menyimak dengan baik penjelasan yang nanti disampaikan oleh Bapak Guru kami. Dan berkatilah Bapak Guru kami yang nanti akan memberikan penjelasan agar apa yang ia sampaikan dapat kami pahami dan kami mengerti. Dan pada saat ini Bapak, kami pun berharap biarlah dengan pengetahuan yang diberikan nanti itu bisa menjadi bekal bagi kami agar kami bisa menjalankan kehidupan sebagai orang Kristen yang benar. Oleh karena itu kami serahkan dari awal pertengahan sampai akhir pembelajaran kami ini hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, sebelum kita masuk dalam materi, terlebih dulu Bapak akan absen kalian satu persatu. Nah, untuk kelas 8 siswa yang beragama Kristen berjumlah ada 16 orang. Oleh karena itu Bapak absen terlebih dulu. Deborah ada, Kelvin ada, Adi Supangga. Loh, ini Adi Supangga tidak ada. Ada yang tahu keterangannya apa? Oh ya, sakit. Kita berdoa mudah-mudahan Adi Supangga segera sembuh sehingga nanti dalam pertemuan berikutnya dia bisa bergabung dengan kita dan sama-sama belajar. Lalu Arya Christian ada? Ya. Dama, Joshua, Wawa, Sony, Fatia, Debbie, Samson, Mutiara, Melanie, Nadia, Welina, dan Tirsa. Ya, baik, dari 16 orang berarti cuma satu ya, Adi Supangga dengan keterangan tadi dikatakan sakit. Nah, baiklah anak-anakku sekalian, tadi seperti yang Bapak sampaikan, judul materi kita pada hari ini yaitu memilih untuk tidak berputus asa. Nah, ada beberapa tujuan yang diharapkan nantinya yang bisa dicapai dalam pembelajaran ini. Di mana yang pertama adalah diharapkan kalian mampu mensyukuri makna hidup beriman dan berpengharapan. Yang kedua, diharapkan kalian mampu menunjukkan sikap beriman dan berpengharapan. Lalu yang ketiga, diharapkan kalian mampu menjelaskan arti berputus asa dan bedanya dengan berpengharapan. Lalu yang keempat, kalian diharapkan mampu menjelaskan apa pesan Tuhan Yesus tentang kekhawatiran dan putus asa. Lalu yang kelima, kalian diharapkan mampu menjelaskan mengapa selaku anak Tuhan tidak boleh berputus asa berdasarkan pengalaman sehari-hari. Lalu yang ke-6, diharapkan kalian mampu menjelaskan tentang keterbatasan diri kalian masing-masing sebagai manusia. Lalu yang ke-7, kalian diharapkan mampu menjelaskan janji Allah
yang termuat dalam kitab Mazmur 21 sampai yang ke-30 sekurang-kurangnya 3 ya. 3 jajaran yang benar dalam kitab itu. Kemudian yang terakhir, peserta diharapkan mampu mempraktikkan sikap hidup beriman dan berpengharapan dalam kehidupan sehari-hari, misalkan melakukan relasi dengan sesama dengan cara memotivasi atau membangkitkan semangat hidup orang yang sedang berputus asa. Nah, baiklah, sebelum kita masuk dalam materi mengenai yaitu memilih untuk tidak berputus asa, Bapak ingin bertanya, ada yang tahu arti kata putus asa? Kalau ada yang tahu, silakan angkat tangan. Ya, baik anak-anakku sekalian, Bapak akan jelaskan tentang materi kita mengenai memilih untuk tidak berputus asa. Nah, tadi Bapak sudah bertanya kepada kalian, adakah yang tahu arti putus asa? Nah, rata-rata menjawab tidak tahu. Nah, sekarang Bapak coba tampilkan. Ada 2 buah gambar. Ini gambar apa? Ya, bagus. Berarti ini adalah gambar tentang seorang perempuan atau seorang manusia yang menodongkan kepalanya dengan pistol. Kemudian ini gambar apa? Yang kedua. Ya, ini memang gambar tentang orang yang gantung diri. Nah, menurut kalian dari 2 gambar ini apa yang menjadi masalah bagi mereka? Benar? Inti masalahnya adalah bahwa mereka merasa putus asa. Mungkin karena persoalan yang mereka hadapi, karena mungkin persoalan yang mereka alami begitu berat sehingga mereka sudah berusaha untuk menyelesaikannya, tapi tetap tidak menemukan solusi dan jalan keluar. Nah, apakah cara seperti ini menurut kalian baik, benar dalam menyelesaikan masalah? Ya, betul. Bapak juga sepahaman dan sependapat dengan apa yang dikatakan oleh Deborah, bahwa bunuh diri bukanlah solusi yang tepat untuk menyelesaikan sebuah masalah. Kenapa? Karena dengan kita mengambil tindakan seperti ini berarti kita tidak percaya kepada Tuhan. Ya, kita tidak percaya kepada Tuhan. Nah, kita tidak tahu persoalan apa yang melanda mereka sehingga akhirnya ada yang berinisiatif ingin mengakhiri hidupnya dengan cara menembakkan diri. Ada juga yang mengambil inisiatif mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri. Tapi yang perlu ditekankan adalah bahwa semua apa yang ditunjukkan dalam gambar ini bukanlah cara yang benar dikatakan dalam kita. Nah, sekarang coba kita lihat dulu apa arti kata putus asa dan apa arti kata khawatir. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, putus asa dianggap sama artinya dengan putus harapan. Putus berarti berhenti atau stop. Kemudian asa berarti harapan. Artinya sesuatu yang kita inginkan, sesuatu yang kita mau, seperti itu ya. Sehingga ketika disimpulkan berarti apa yang kita inginkan, apa yang kita mau berhenti di tengah jalan. Nah, dari 2 kata ini sehingga Kamus Bahasa Indonesia memberikan terjemahan kata putus asa itu dengan
istilah keadaan di mana seseorang tidak memiliki harapan. Keadaan di mana seseorang tidak memiliki harapan. Nah, kalau kita arti dan terjemahkan berarti orang ini tidak lagi percaya bahwa tidak ada solusi atau jalan keluar. Nah, di dalam kehidupan sehari-hari, baik di sekitar kita, baik kita tonton atau kita lihat di televisi atau berita-berita di media sosial dan sebagainya, banyak ditampilkan tentang perihal kasus-kasus yang menceritakan keputusasaan seseorang dan akhirnya mengambil jalan keluar dengan cara bunuh diri, karena ia berpikir bahwa dengan mengakhiri hidupnya persoalan yang dihadapinya itu selesai, itu ya selesai. Padahal tidak demikian anak-anakku. Kenapa? Karena dengan kita mengakhiri hidup, bagi diri kita mungkin selesai, tetapi bagi orang lain belum tentu. Setiap persoalan pada prinsipnya ada jalan keluar. Makanya dari itu, mengakhiri hidup bukanlah solusi yang tepat. Walaupun kita sudah mencoba, kita sudah berusaha, kita tetap belum bisa mengatasi atau menyelesaikan persoalan kita, jangan kita berputus asa. Ya, kita berputus asa. Misalkan contoh seperti ini, kita berutang, ada kasus orang berutang, lalu kemudian ia memberikan janji bahwa ia akan membayar utangnya pada waktu dan saat yang disepakati. Nah, ketika sampai pada saat dan waktu yang disepakati, dia tidak mampu membayar utang. Lalu akhirnya ia berpikir, daripada saya selalu ditagih utang dan dihantui perasaan takut, lebih baik saya mengakhiri hidup saya, sehingga saya tidak lagi ditagih oleh penagih utang. Atau misalkan dalam persoalan, ada yang sakit, lalu kemudian karena faktor ekonomi membuat dia tidak bisa berobat karena tidak ada biaya, lalu karena rasa sakit yang begitu luar biasa ia rasakan dan alami, daripada ia menahan atau menderita karena rasa sakit yang dialami, lebih baik ia mengakhiri hidupnya. Nah, itu bukan jalan keluar, ya, bukan jalan keluar. Oleh karena itu, nanti kita lihat bagaimana Alkitab menjelaskan tentang hal ini. Nah, berikutnya itu tadi mengenai hal putus asa. Sekarang coba kita lihat arti khawatir. Nah, khawatir dapat diartikan dengan istilah perasaan cemas atau takut yang dialami oleh seseorang karena dia tidak yakin atau tidak percaya akan sesuatu yang dikerjakan atau dilakukan. Ya, akan sesuatu yang dikerjakan atau dilakukan. Misalkan seperti ini, kita mau membuat sebuah tugas, lalu kemudian kita merasa pesimis terlebih dahulu bahwa tugas yang diberikan kepada kita tidak bisa kita selesaikan. Mungkin banyak faktor, karena keterbatasan kita, karena pengetahuan kita yang tidak memadai, atau juga karena faktor-faktor lain. Nah, itu bisa dikategorikan dengan kekhawatiran, merasa tidak yakin dengan apa yang kita lakukan. Nah, coba kita lihat
Di dalam Injil Matius pasal 6 ayat 25 sampai 34. Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada kita perihal kekhawatiran? Yang punya Alkitab coba dibuka semua. Ya, Matius pasal 6. Matius pasal 6, apa tuh ya? Biar tidak lupa. Matius pasal 6 ayat 25 sampai 34. Berikutnya berbicara tentang hal kekhawatiran. Ya, sudah ketemu semua? Baik, kalau sudah ketemu semua, kalian membaca dalam hati mengikuti Bapak akan bacakan bagi kita. Baik, 1, 2, 3. Hal kekhawatiran. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang, yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian, Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api. Tidakkah Ia akan terlebih dahulu mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apa yang akan kami makan, apa yang akan kami minum, apa yang akan kami pakai. Semuanya itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semua itu. Tapi carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahan sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Amin untuk firman Tuhan. Nah, itu pengajaran Yesus tentang perihal kekhawatiran. Nah, dari firman Tuhan tadi, apa yang dapat kalian tangkap? Apa yang dapat kalian pahami? Coba. Oke. Kalau kamu? Ya, bagus. Jadi dari Matius pasal 6 ayat 25 sampai 34 kita simpulkan ada 3 hal yang diajarkan Yesus. Yang pertama, bahwa sebagai manusia kita tidak perlu khawatir akan segala sesuatu yang terjadi, karena Tuhan tidak membiarkan kita hidup dalam penderitaan. Nah, itu tadi dijelaskan, ya, kalau kita lihat bagaimana tentang bunga bakung, tentang burung-burung di udara. Bunga bakung tidak tahu kapan ia hidup, kapan ia mati, tetapi Tuhan memelihara. Nah, begitu juga dengan burung-burung di udara. Kita tidak pernah melihat kapan burung itu bekerja, kapan burung itu mencari makan, tapi mereka bisa bertahan hidup. Ya, mereka bisa bertahan hidup. Nah, ini bukti bahwa segala sesuatu itu sudah diatur dan sudah disepakati oleh Tuhan.
Lalu berikutnya yang kedua, dalam menjalankan hidup yang paling utama adalah bagi kita orang percaya mencari dulu kerajaan Allah. Nah, apa itu maksudnya mencari kerajaan Allah? Yaitu mengenal Allah. Nah, bagaimana cara kita mengenal Allah? Sering-seringlah membaca Alkitab, sering-seringlah beribadah, sering-seringlah mendengarkan khotbah-khotbah, sering-seringlah mendengarkan tentang ceramah-ceramah dari guru agama, dari pendeta, dan sebagainya, penginjil. Nah, disitulah kita akan mendapatkan tentang pengenalan akan Allah. Lalu yang berikutnya, mengenal karya-karyanya. Misalkan, oh, dari mana matahari? Bagaimana kok matahari bisa ada? Bagaimana kok bisa ada lautan? Bagaimana ada bumi? Bagaimana ada tumbuh-tumbuhan? Bagaimana ada binatang? Nah, ini cara kita mengenal tentang Allah. Tidak mungkin serta-merta semuanya itu ada dengan sendirinya. Pasti ada yang membuat, pasti ada yang menciptakan. Dan dalam kitab Kejadian dijelaskan bahwa yang membuat dan menciptakan semuanya itu adalah Allah yang di surga. Nah, lalu yang ketiga, kita juga bisa mengenal Allah itu dengan cara mencari kerajaan Allah itu dengan cara mengenal akan pernyataan kasihnya kepada manusia. Dan itu bisa kita lihat dengan pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Bagaimana Yesus mati di kayu salib bukan untuk dirinya tetapi untuk menyelamatkan kita manusia. Agar kita manusia tidak masuk ke dalam maut tetapi beroleh keselamatan dan hidup yang kekal. Nah, itu salah satu bentuk kasih Allah. Kasih Allah yang banyak lagi yang bisa kita lihat dalam kehidupan kita. Sampai saat ini kita masih diberi umur, kita masih diberi nafas, kita masih diberikan orang tua, kita masih diberikan makanan, kita masih diberikan udara, kita masih diberikan hari yang baik. Ini bentuk kasih Allah kepada kita manusia. Nah, perihal yang ketiga dari Matius pasal 6 ayat 25 sampai ayat 34 adalah jangan pernah memikirkan masalah atau tantangan yang akan kita hadapi di masa yang akan datang. Karena jelas dikatakan dalam firman Tuhan tadi, kesusahan hari ini adalah untuk hari ini dan kesusahan esok adalah untuk esok. Persoalan hari ini adalah untuk hari ini dan persoalan besok adalah besok. Artinya semuanya sudah diatur oleh Tuhan. Semuanya sudah disepakati oleh Tuhan. Jadi kita jangan melebihi daripada Tuhan. Oleh karena itu kita tetap harus yakin bahwa dalam setiap masalah, setiap persoalan Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita. Nah, lalu bagaimana cara kita untuk mengatasi rasa keputusasaan dan kekhawatiran itu ketika itu terjadi dalam diri kita? Ada 8 hal yang ingin Bapak bagikan bagi kita. Yang pertama, selalu berpikir dan bertindak dengan dasar pasti ada jalan keluar. Ini ya. Perlu kalian ingat bahwa setiap persoalan itu semuanya memiliki jalan keluar. Ada yang cepat menemukan solusi atau jalan keluarnya, tapi ada juga yang lambat, yang membutuhkan perjuangan. Ya, yang membutuhkan perjuangan. Di dalam Alkitab banyak kita lihat bagaimana itu terjadi. Contoh, di masa Tuhan Yesus ada orang yang menderita pendarahan sekian tahun, yang mungkin sudah melakukan usaha untuk mengobati penyakitnya tetapi tidak kunjung sembuh, sehingga di waktu yang begitu lama Allah menjawab doanya, lalu dia bertemu dengan Yesus, lalu dia sembuh. Ingat cerita Abraham, di mana ia sangat mengharapkan seorang anak laki-laki, tetapi sampai pada usia tuanya, sampai usia hampir mendekati 100 tahun, dia dengan istrinya belum mendapatkan keturunan.
lalu kemudian Tuhan menggenapi janji itu. Nah ini ya, jadi setiap persoalan pasti ada jalan keluar. Lalu yang kedua, tekun dan berdaya juang tinggi. Artinya dalam menghadapi setiap persoalan, kita jangan pantang menyerah. Selalu berusaha dan berusaha. Ya, selalu berusaha dan berusaha. Lalu yang ketiga, sanggup menghadapi semua tantangan. Artinya bahwa ketika persoalan itu datang, jangan kita dulu pesimis. Jangan kita berpikir saya tidak bisa. Kita coba dulu, kita coba. Sampai akhirnya berhasil. Itu yang diharapkan. Lalu yang berikutnya, yang keempat, berserah kepada Tuhan sebab kita akan dimampukan menghadapi segala persoalan atau perkara. Nah, dalam setiap menghadapi persoalan, jangan lupa untuk selalu berserah kepada Tuhan, memohon pertolongan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan itu Maha mengetahui, Maha segalanya. Oleh karena itu kita meminta pertolongan kepada-Nya. Kemudian yang kelima, percaya akan datangnya langit baru dan bumi baru seperti yang dijanjikan Tuhan melewati kebangkitan Tuhan Yesus. Kita harus percaya pada saat dan waktunya nanti semua penderitaan itu akan berakhir dan diganti dengan kebahagiaan. Lalu yang keenam, hidup berjuang terus-menerus menuju kesempurnaan. Artinya jangan pernah merasa puas dengan apa yang ada. Ya, jangan merasa puas dengan apa yang ada. Yang ketujuh, tidak lari dari kenyataan hidup yang sulit, tetapi hadapilah dan meminta pertolongan Tuhan. Jadi, ketika kita menemukan tantangan, jangan kita kemudian menghindar. Hadapi tantangan itu, atasi tantangan itu dengan tetap meminta pertolongan Tuhan. Kemudian yang kedelapan, yang terakhir, selalu berpikir optimis ya. Berpikir optimis terhadap segala sesuatu dan menjadikan motivasi untuk melangkah di masa yang akan datang. Ini yang terpenting bagi kita. Nah, niscaya kalau kalian melakukan 8 hal ini, pasti kalian akan mampu menghadapi kekhawatiran dan keputusasaan yang terjadi. Nah, di dalam kitab Mazmur pasal 21 ayat 30, pasal 21 sampai 30, pasal 21 sampai pasal 30, ada 10 janji Tuhan yang Ia sampaikan dalam firman ini. Dalam Mazmur 21, Tuhan berjanji bahwa kemenangan diberikan Tuhan hanya kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Nah, ini janji Tuhan. Jadi setiap orang yang percaya kepadanya pasti akan memperoleh kemenangan. Kemudian Mazmur 22, pasal 22, Allah tidak pernah meninggalkan orang yang percaya kepadanya. Nah, ini janji Tuhan bahwa Ia tidak akan pernah meninggalkan setiap orang yang percaya kepadanya. Persoalan apapun yang dihadapi, Tuhan pasti bersama dengan mereka. Ini hal yang harus kita imani ya. Kemudian Mazmur 23, Tuhan akan senantiasa menjaga mereka yang percaya kepadanya. Tuhan akan menjaga. Artinya bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kita, Tuhan akan melindungi kita, akan menjaga kita. Lalu Mazmur 24, Tuhan senantiasa memberkati orang yang percaya kepadanya. Nah, ini jadi Tuhan, Dia akan memberkati kita juga. Selain Dia menolong kita, menjaga kita, Dia juga memberkati kita. Lalu berikutnya, dalam Mazmur 25, Tuhan baik kepada orang yang rendah hati. Artinya Tuhan akan melihat setiap orang yang memiliki sifat yang baik, Tuhan akan selalu ada di dalam hidup. Kemudian Mazmur 26, Tuhan itu adalah Allah yang adil. Artinya Allah yang tidak membedakan setiap orang, Dia melihat semuanya sama. Kaya miskin, pejabat, masyarakat biasa, semuanya sama di hadapan Allah. Lalu yang ketujuh, Mazmur 27, Tuhan Allah benteng hidup mereka yang beriman kepadanya. Artinya bahwa Tuhan Allah itu menjadi pelindung bagi kita. Tuhan itu akan menjadi penjaga bagi kita. Tuhan itu akan menghalau semua musuh-musuh kita yang akan menyakiti kita. Lalu kemudian Mazmur 28,
Tuhan mendengar doa orang yang beriman padanya, artinya Tuhan tidak pernah menutup mata, tidak pernah menutup telinganya, selalu mendengar, dia selalu melihat apa yang kita hadapi, apa yang kita alami, dan dia akan memberikan jawabannya tepat pada waktunya. Kemudian Mazmur 29, Tuhan adalah Allah yang perkasa. Tuhan itu hebat, Dia Maha Kuasa, Dia Maha Mengetahui, dan tidak perlu diragukan lagi. Dan itu terbukti dalam kitab Kejadian bahwa segala sesuatu itu diciptakan Tuhan dan diperbuat Tuhan untuk manusia. Yang terakhir Mazmur 30, Tuhan tidak pernah meninggalkan orang yang percaya kepadanya. Nah, ini janji Tuhan, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Nah, oleh karena itu, tetapkah ada keraguan dalam hati kita? Tetapkah kita tidak yakin kepada Tuhan? Sedangkan pemazmur sudah mengatakan janji-janji Tuhan ini. Dan banyak lagi janji-janji Tuhan dalam Alkitab yang lainnya, dalam kitab-kitab lainnya. Nah, oleh karena itu, dalam melalui materi pembelajaran yang Bapak sampaikan ini, kita bisa mengatasi rasa keputusasaan dan kekhawatiran itu, sehingga kita tetap hidup dalam iman, keyakinan, dan pengharapan hanya kepada Tuhan saja. Nah, mungkin itu penjelasan dari Bapak. Bapak ucapkan terima kasih. Ya, bagaimana anak-anak? Tadi sudah Bapak sampaikan panjang lebar mengenai materi kita pada hari ini, perihal berputus asa. Oleh karena itu, Bapak akan berikan penugasan bagi kalian di rumah. Yang pertama adalah bahwa dari penjelasan yang Bapak sampaikan dan juga dari buku materi yang kalian pegang, kalian buat resume atau ringkasan materi perihal putus asa ini. Kalian ambil yang penting, yang bermanfaat, dan yang dianggap berguna. Lalu berikutnya, selama di rumah 1 minggu ini, kalian jawab 2 pertanyaan. Yang pertama, kenapa kita tidak boleh berputus asa? Lalu yang kedua, bagaimana mengatasi keputusasaan? Kalian jawab itu, lalu minggu depan kalian kumpulkan kepada Bapak pada pelajaran yang sama dan jam yang sama seperti ini. Nah, dari tugas tadi ada pertanyaan atau tidak? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, nah, sebelum kita akhiri pelajaran kita, Bapak ajak kita menyanyikan satu lagu dengan judul Allah Peduli. Tahu semua kan lagunya? Baik, bagi yang tahu, ikuti, kita bernyanyi bersama-sama memuji nama Tuhan. 1, 2, 3. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satupun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, bab Allah pengerti. Ya, baik. Kita akhiri pelajaran kita dengan bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau sudah menyertai pelajaran kami dari awal sampai akhir.
Terima kasih atas materi yang diberikan kepada kami pada hari ini. Biarlah dari materi tadi kami boleh memahami bahwa sikap berputus asa adalah sikap yang tidak benar, sikap yang tidak diperbolehkan dalam Alkitab. Karena orang yang berputus asa berarti orang yang tidak punya pengharapan, orang yang tidak punya keyakinan. Sebagai orang yang beriman, orang yang berpengharapan, kami harus percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah membiarkan kami. Karena firman Tuhan berkata dalam firman, tidak ada satu persoalan pun dan tidak ada satu perkara pun yang tidak bisa diatasi di dalam Tuhan. Oleh karena itu Bapa, kuatkan iman kami agar kami selalu yakin dan percaya bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kami. Jika sebentar lagi Bapa, kami pun akan berganti mata pelajaran dan akan mengikuti pelajaran yang lain. Kiranya Tuhan memberkati pelajaran yang berikutnya. Tuhan memberkati guru kami yang akan memberikan materi berikutnya. Demikian juga dengan Bapak guru kami yang sudah memberikan materi tentang pendidikan agama Kristen. Biarlah juga Tuhan memberkati dia, aktivitas, pekerjaan, dan kehidupannya. Biarlah kami pun sebagai anak-anak Tuhan diberkati selalu dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian pelajaran kita pada hari ini anak-anak. Selamat bertemu kembali minggu depan. Dan jangan lupa ingat tugas pekerjaan rumahnya diselesaikan. Minggu depan kita kumpul. Shalom, selamat pagi.